Bencana termasuk juga musibah dan ini juga merupakan peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalannya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alih-alih murka, wow, ternyata bencana merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Namun jika mereka menyimpan dari perintah Allah, maka sehingga azab itu pasti menimpa mereka. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai penyebab-penyebab terjadinya bencana alam sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui saat ini, gempa dan longsor terjadi di mana-mana. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak ulasannya. Bencana alam tidak hanya terjadi secara natural atau berasal dari faktor alam, tetapi juga bisa disebabkan oleh ulah perbuatan manusia sendiri. Salah satunya, sebut saja bencana banjir. Perilaku buang sampah sembarangan dan penebangan hutan yang berlebihan menjadi penyebab hadirnya bencana banjir, yang otomatis menimbulkan banyak kerugian. Selain penjelasan tersebut, masih banyak penjelasan ilmiah lainnya yang terkait penyebab terjadinya bencana alam. Namun, bagaimana penyebab bencana alam sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana alam menurut Al-Quran? Mari simak uraiannya berikut ini secara seksama. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Peribahasa ini menerangkan bahwa apapun yang dikerjakan seseorang hari ini akan membawa dampak pada dirinya di masa depan, entah itu perbuatan baik maupun buruk. Sejalan dengan hal tersebut, bencana alam yang terjadi hari ini pasti ada sebab yang mendahuluinya, entah itu faktor alam yang menua atau juga perbuatan manusia di masa lalu. Sebagai pedoman hidup umat Islam, Al-Quran pun telah mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu terkait bencana alam agar menjadi pelajaran bagi manusia. Lewat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya bencana alam di zaman nabi-nabi terdahulu. Berikut beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam menurut Al-Quran. Yang pertama, karena tangan-tangan manusia. Yang dimaksud dengan tangan-tangan manusia, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Sesuai ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya bencana alam adalah karena perbuatan manusia sendiri. Bahkan di masa ini, hal-hal itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Hutan yang digunduli, pembakaran bahan bakar yang berlebihan, berkurangnya daerah resapan air, itu semua adalah perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Perbuatan manusia yang demikian itu tentu tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, sehingga alam pun kehilangan fungsinya. Mereka menghancurkan bumi demi kekayaan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain yang akan terimbas bencana. Yang kedua, banyaknya dosa. Hal ini tercantum pada surah Al-An'am ayat 6. Artinya, tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bencana yang terjadi pada suatu kaum disebabkan oleh menumpuknya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti diketahui, di masa sekarang ini sudah sangat banyak pewajaran bagi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terlebih pada generasi muda.
di kalangan generasi muda menunjukkan adanya pewajaran terhadap dosa-dosa zina. Bahkan di masa ini mereka yang melakukan hal tersebut tidak merasa malu, justru segelintir di antaranya merasa bangga. Tak hanya itu, meminum minuman yang haram juga telah menjadi gaya hidup di zaman ini, padahal perbuatan tersebut melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di masa sekarang hal tersebut cenderung diwajarkan dengan alasan mencari hiburan saat penat. Selama perbuatan-perbuatan itu terus terjadi dalam masyarakat, lambat laun pun Allah akan menurunkan bencana kepada manusia seperti yang tertera dalam ayat di atas. Yang ketiga, mendustakan agama Allah. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang sangat pedih. Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 36 dan 37. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan bencana bisa dalam bentuk apapun kepada umat manusia yang mengingkari agama beserta utusannya. Dalam ayat tersebut, Allah mencontohkan kaum Nabi Nuh yang tidak memedulikan ajaran Nabi Nuh. Bahkan mereka secara terang-terangan menolak ajaran sang Nabi dan menantangnya untuk mendatangkan azab. Meski bencana itu sudah lama terjadi, namun pendustaan terhadap agama Allah hingga kini masih dilakukan. Pendustaan tersebut dilakukan dalam banyak bentuk, seperti perbuatan melampaui batas, korupsi, pewajaran zina, dan maksiat, pembunuhan, dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam perbuatan mendustakan agama Allah, karena telah jelas di dalam Al-Quran tersebut hal itu dilarang. Yang keempat, kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Tak sedikit orang yang mengartikan bahwa bencana alam yang terjadi adalah bentuk dari kemurkaan Allah atas perbuatan buruk manusia. Padahal sebaliknya, hal ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Bencana termasuk juga musibah dan ini juga merupakan peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalannya. Dengan adanya musibah, Allah menghadirkan kesadaran kita bahwa kuasanya melebihi apapun, sehingga manusia perlu kembali kepadanya. Kebaikan dari peristiwa bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sahabat seimanku simak di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alih-alih murka, wow, ternyata bencana merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Yang kelima, para pemimpin berbuat kemaksiatan. Sesuai dengan firman Allah di surah Al-Isra ayat 16 yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Tafsir dari ayat tersebut ialah, dan jika Allah hendak membinasakan penduduk suatu negeri karena saking beratnya kejahatan mereka, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang diberi kenikmatan di dalamnya, yaitu para pemimpin, para pemilik kewenangan, dan orang-orang yang memiliki kemuliaan untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Namun jika mereka menyimpan dari perintah Allah, maka sehingga azab itu pasti menimpa mereka. Lalu Allah binasakan mereka dan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari beberapa uraian ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa bencana alam tidak sepenuhnya sebuah fenomena alam. Oleh sebab itu, marilah kita bermusahabah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemudahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah yang menimpa kita.
Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Sirah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.